Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di YouTube Budaya Online. Kali ini kakak Erna akan menemani kalian untuk belajar biologi nih, untuk mempersiapkan kalian dalam menghadapi penilaian akhir semester 1. Gimana nih, udah pada siap? Oke, kalau sudah pada siap, kita coba cek nih ya materi apa aja yang hari ini akan kita review. Oke, yuk. Bab berikutnya, bab kedua di kelas 12 semester 1 adalah metabolisme. Nah, di sini bisa kalian lihat bagian umum dari metabolisme ya guys. Yang pertama kalau kita lihat definisinya dulu deh, metabolisme itu adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh dan dibantu oleh enzim atau enzim itu berperan sebagai biokatalisator. Jadi kalau proses metabolisme mungkin kita mikirnya, aduh aku nggak sadar lagi terjadi metabolisme ya karena terjadi di dalam sel. Kemudian untuk proses metabolismenya sendiri ada dua kan ya, ada katabolisme sama anabolisme. Nah, atau nama lainnya katabolisme itu disebut juga dengan sedangkan anabolisme itu disebut juga dengan asimilasi atau nama lainnya lagi proses sintesis atau biosintesis. Nah, kita coba lihat perbedaan antara katabolisme sama anabolisme ya guys. Nah, untuk yang katabolisme ini di sini dibilang tujuannya adalah untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul sehingga dari senyawa yang kompleks dipecah atau dikurai menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, untuk proses katabolisme itu dalam prosesnya dia menghasilkan energi atau istilah lainnya disebut dengan eksergonik. Ekser berarti energinya terlepas. Ini untuk yang katabol. Terus kata prosesnya adalah respirasi sel. Nah, hati-hati ya guys, kalau kita dengar kata respirasi biasanya ingatnya langsung proses bernafas. Tapi kalau bernafas itu kan merupakan proses pertukaran gas ya. Sedangkan yang respirasi sel di sini terjadinya di sel dan ini merupakan proses pembukaan nafas ya, oksidasi makanan atau pembakaran sel makanan dibilangnya. Kemudian untuk yang anabolisme, nah ini tujuannya adalah untuk menyusun atau sintesis suatu molekul. Jadi kebalikannya dari katabol. Kalau tadi katabolisme itu artinya pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks jadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan untuk yang anabolisme itu adalah proses penyusunan dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Nah, kemudian kalau dilihat dari keterlibatan energinya, yang anabolisme ini kebalikannya dari yang katabol. Kalau tadi katabol itu menghasilkan energi, kalau yang anabolisme itu justru membutuhkan energi. Contoh prosesnya adalah fotosintesis. Nah, kalau kalian suka ketukar nih antara anabolisme itu nyusun atau pecah ya, atau katabolisme apa? Nah, ada kunci 3D-nya nih. Nah, kunci 3D-nya adalah ana, asik, susun, kata-kata basi yang terurai. Nah, maksudnya kalau ana itu artinya anabolisme atau disebut juga dengan asimilasi, terus disebut juga dengan proses susun atau penyusunan. Sedangkan kata-kata basi yang terurai untuk katabolisme atau desimilasi atau proses penguraian. Kemudian kalau takut tertukar antara nyusun sama pecah ini yang butuh energi atau yang ngasilin energi, boleh kalian pakai logika aja sih ya. Misalnya antara membongkar atau memecah dengan menyusun, sih kayaknya berarti yang nyusun itu butuh energi. Oke deh, sekarang kita bahas tentang enzim. Nah, enzim itu tadi sempat disebut juga, dia adalah senyawa yang sangat penting untuk proses metabolisme karena dia berperan untuk mempercepat jalannya reaksi. Atau mungkin pernah kalian pelajari juga di pelajaran kimia ya, yaitu katalis atau katalisator, berperan untuk mempercepat jalan reaksi. Nah, untuk enzim ini karena bekerjanya di sel hidup, makanya nama lain dari enzim ini disebut juga dengan biokatalisator. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, kalian pernah lihat gambar ini mungkin ya waktu dulu pas belajar di sekolah. Nah,
ada dua teori kerja enzim. Yang pertama ada teori kerja enzim menurut teori gembok dan kunci, sama satu lagi kerja enzim menurut teori kecitrakan yang terinduksi. Atau kalau yang atas ini gembok dan kunci disebut juga dengan teori lock and key ya. Kemudian yang bawahnya teori kecitrakan yang terinduksi ini adalah teori induksi pas atau induced feedback. Kemudian di sini di awal ada substrat sama enzim, artinya enzim itu akan berikatan dengan substratnya. Kemudian mereka akan membentuk kompleks enzim substrat sehingga nanti di akhir reaksi enzimnya nggak habis ya guys, jadi enzimnya masih ada, yang akan dihasilkan produk. Nah, bisa kalian lihat dari gambar yang pertama. Yang warna pinknya ini ceritanya adalah substrat. Yang warna pinknya ceritanya adalah enzim, kemudian yang warna hijaunya itu adalah substrat. Nah, nanti enzim sama substratnya itu berikatan. Nah, kalau kalian perhatikan, sisi aktif enzim sama sisi substratnya itu bentuknya sudah pas atau sudah bersesuaian seperti kunci dan gemboknya. Makanya ini disebutnya teori lock and key. Di akhir reaksi, enzimnya tetap utuh, tapi kalau di sini berarti dipecah gitu ya. Nah, terus untuk teori yang satunya lagi, disebut dengan teori induksi pas atau induced fit atau teori kecitrakan terinduksi. Ini juga sama ya, enzim sama substrat. Nah, kalau untuk yang teori induksi pas itu sebetulnya sisi aktif enzim sama substratnya itu bentuknya berlainan. Misalnya, oke. Ini gambarnya tertukar ya guys. Jadi untuk yang teori gembok sama kunci, gambarnya nah ini. Terus yang teori induksi pas yang pas. Nah, biasanya sih gengs, kalau yang teori induksi pas itu, jadi si bentuk sisi aktif enzim sama substratnya itu enggak sama banget gitu, tapi nanti si enzimnya yang sifatnya fleksibel yang akan mengikuti bentuk substratnya. Tapi nanti pasti akhir reaksi bentuk enzimnya bakalan berubah jadi pas awal lagi aja. Gitu. Nanti kalian bisa lihat lagi gambar-gambar yang cukup mewakili lah ya. Kemudian biasanya suka ada soal gini guys. Kalau ada gambar enzim sama substrat yang bentuknya pas ini, itu menandakan bahwa salah satu sifat enzim dia bekerja secara khusus atau spesifik, artinya substrat sama enzim itu bentuknya harus sama atau bersesuaian. Kemudian, nah yang berikutnya, salah satu jenis metabolisme ada katabolisme ya, yang kita akan review adalah katabolisme karbohidrat. Nah, contoh prosesnya ada respirasi aerobik. Atau kalau kita lihat dari namanya, respirasi aerobik itu artinya proses respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Nah, ini reaksi kimianya. Ada C6H12O6 plus O2 jadi CO2 H2O5 ATP. Artinya di sini respirasi aerob itu merupakan proses katabolisme ya, karena dari senyawa kompleks jadi senyawa sederhana dan dia menghasilkan atau ATP. Kemudian untuk tahapan respirasi aerob ada 4 ya. Semoga masih pada ingat nih, ada glikolisis, kemudian yang terlewat 1. Apa coba? Iya benar, aku dengar bisikan kalian ada dekarboksilasi oksidatif atau karena namanya panjang biasanya suka disingkat DO ya. Kemudian yang ketiga ada siklus Krebs, sama yang terakhir ada transfer elektron. Nah ini merupakan tahapan yang berurutan, jadi mau kalian harus hafal sama tahapan-tahapannya. Ada kunci 3D-nya kok untuk 4 tahapan dari respirasi anaerob. Kunci 3D-nya adalah nama bangunan khas di Bandung. Apa gengs? Es krim sate, tapi maksa sih ya. Cocok lagi nih, kunci 3D-nya adalah gedung sate. Kepanjangannya berarti yang G itu untuk glikolisis ya. Terus D-nya tadi dekarboksilasi oksidatif, kemudian S-nya untuk siklus Krebs, dan yang terakhir TE itu untuk transfer elektron. Terus di bawahnya ada respirasi anaerob, ini artinya proses respirasi yang tanpa oksigen bebas atau menggunakan oksigen dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, untuk yang respirasi anaerob ini kalian kenal juga dengan fermentasi ya. Contohnya untuk
Fermentasi ini ada fermentasi alkohol, terus fermentasi asam laktat. Kalau nama fermentasinya itu tergantung dari nama produk yang dihasilkan. Untuk fermentasi alkohol, kami menghasilkan alkohol. Contohnya dalam pembuatan tape misalnya. Kemudian kalau fermentasi asam laktat, karena dia menghasilkan asam laktat. Contohnya, untuk fermentasi asam laktat ini terjadi di sel tubuh kita. Ketika kekurangan oksigen, sel tubuhnya dia akan melakukan proses fermentasi asam laktat sehingga nanti akan menghasilkan rasa penggal yang kita rasa. Nah, penggal itu adalah penumpukan asam laktat di tubuh. Itu deh. Nah, ini untuk detailing respirasi aerob yang tahapan tadi, terus ini tempatnya, hasil, sama jumlah energi yang dihasilkan. Nah, tadi untuk tahapan yang pertama adalah glikolisis ya, atau kalau kita lihat dari namanya, lisis itu artinya pecah gliko dari gula. Ini proses pemecahan glukosa atau gula. Nah, maka bahan dasarnya ini adalah glukosa sih ya. Kemudian tempat berlangsungnya di cairan sel atau sitoplasma atau boleh dengan sitofil. Kemudian hasilnya nih, kalau untuk glikolisis ada 2A-an. Ada asam pirufat ya, kemudian ada ATP sama ada FAD. Kemudian untuk tahapan yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, atau disingkat DO. Nah, kalau dilihat dari namanya, dekarboksilasi oksidatif itu artinya proses pengurangan karbon. Nah, untuk DO sendiri, tempatnya udah bukan di sitoplasma lagi nih, gengs, tapi tempatnya udah pindah ke mitokondria. Masih ingat mitokondria? Yes, yang kalau dulu kalian belajar tentang struktur sel, bentuknya itu kayak sosis atau kayak hotdog gitu ya. Coba nih kita ingat lagi gambarnya, yang lonjong, terus di dalamnya ada keriting-keriting gitu kan ya. Nah, bagian matriks mitokondrianya itu adalah bagian yang paling penting. Kemudian, yang berikutnya hasil dari dekarboksilasi oksidatif itu ada 2 senyawa asetil koenzim A, terus ada NADH. Kunci teridinya adalah 2 askon, 2 asetil-CoA, 2 CO2, 2 NADH. Kemudian lanjut untuk siklus Krebs, tempatnya masih sama seperti DO, di matriks mitokondria. Nah, hasilnya ada 4 senyawa ya. Ada 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, sama 4 CO2. Kunci teridinya adalah 22, 46, 4. Nah, 2 FADH, 2 ATP, 4 CO2, sama 6 NADH. Kemudian yang berikutnya, terakhir ada transfer elektron. Ini tempat berlangsungnya di kristal mitokondria atau bagian lokalnya nih, di bagian garis yang kedua atau garis yang kedua itu komponen dalam ya guys. Nah, bagian cornering atau tikungannya, nah yang disebut dengan kristal tadi, nah hasilnya itu berupa 34 ATP sama ada H2O juga yang dilepaskan. Nah, ini untuk proses katabolisme. Oke, sekarang move ke anabolisme ya guys. Nah, untuk anabolisme atau tadi artinya proses penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, dia butuh energi. Nah, untuk proses anabolisme ini, contoh reaksinya adalah fotosintesis. Nah, untuk fotosintesis sendiri ada 2 tahapan reaksi. Ada reaksi terang sama ada reaksi gelap. Nah, untuk reaksi terang ini suka disebut juga dengan reaksi Fields atau fotokimia atau fotolisis. Kenapa dikasih nama reaksi terang guys? Karena ya dalam prosesnya dia butuh cahaya. Sedangkan untuk yang reaksi gelap atau namanya ini siklus Kelvin-Benson, nah dia nggak pakai cahaya. Kemudian tempat berlangsungnya juga beda. Nah, di sini ada gambar yang warna hijau. Nah, ini adalah tempatnya klorofil bersemayam atau kita sebut dengan kloroplas atau plastida. Nah, di sini ada bagian yang bertumpuk-tumpuk, kepingan-kepingannya kita sebut dengan galakoid, atau satu tumpukan itu disebut dengan granum, atau versi jamaknya grana, atau boleh disebut juga dengan granula. Kemudian, di dalam tumpukan-tumpukan inilah berisi klorofil, guys. Lalu, ada bagian ruang-ruang kosongnya nih. Nah, si ruangannya ini yang disebut dengan stoma. Nah, tempat fotosintesis reaksi terang sama gelap itu berbeda nih di bagian plastidanya. Kalau reaksi terang, tempatnya di granum atau grana atau galakoid, sedangkan untuk reaksi gelap,
tempatnya di stoma. Ada kunci 3D-nya nih buat tempatnya supaya nggak ketukar. Kunci 3D-nya kalau yang reaksi terang adalah tegar. Reaksi terang berlangsungnya di grana. Kalau reaksi gelap, kunci 3D-nya adalah gelas. Reaksi gelap berlangsungnya di stoma. Kemudian untuk reaksi terang ini ada 2 jenis ya, ada reaksi non siklik sama siklik. Oke, nah sekarang kita coba lihat ini contohnya, contoh gambarnya. Untuk yang reaksi terang ini yang ada di gambar di depan kalian itu adalah reaksi yang non siklik. Nah untuk yang non siklik itu dia melibatkan 2 jenis fotosistem. Fotosistem itu apa sih? Jadi dia adalah bagian dari klorofil yang berperan untuk menerima cahaya atau menerima energi cahaya. Nah, ada fotosistem 2 sama fotosistem 1 atau kalau kalian pernah dengar yang fotosistem 2 itu suka disebut juga dengan P680, sedangkan yang fotosistem 1 itu P700. Nah, untuk yang reaksi terang ini terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air dan hasilnya ada ATP, NADPH sama oksigen. Atau kalau untuk hasil dari reaksi terang juga ada kunci terang. Kunci terangnya adalah NATO. N-nya itu untuk NADPH, kemudian A-nya itu buat ATP, kemudian O-nya itu adalah oksigen. Nah, NADPH sama ATP ini nanti akan digunakan buat reaksi gelap atau di siklus Kelvin-Benson. Kita coba lihat siklusnya ya. Jadi untuk reaksi siklus Kelvin ini ada 3 tahapan ya, ada tahapan pengikatan CO2 atau fiksasi karbon, kemudian ada tahap reduksi. Nah, disinilah terlibat hasil dari reaksi terang yang dipakai di reaksi gelap, yaitu ATP dan juga NADPH. Kemudian yang berikutnya terjadi pembentukan glukosa atau sintesis. Lalu ada lagi regenerasi atau pembentukan kembali senyawa RUDP. Nah, di sini yang harus ingat nama-nama senyawanya sih ya, guys. Jadi boleh kalian lihat ada RUDP. Kemudian ada fosfogliserat, difosfogliserat atau aku singkat PGA. Lalu yang gliseraldehyde 3 fosfat atau nama lainnya adalah fosfoglyceraldehyde, atau PGAL. Terus, nah di sini ada rubisco. Rubisco itu adalah nama enzim yang dipakai untuk membantu dalam proses pengikatan CO2. Nah, untuk urutan senyawanya, ada kunci 3D-nya juga nih. Kunci 3D-nya adalah rubi, rodi, pegal, gila. Kepanjangannya, rubi itu adalah RBP, kemudian dia dibantu sama enzim rubisco. Rodi itu adalah karbon dioksida, jadi RUDP mengikat karbon dioksida sehingga terbentuk PGA, lalu diubah jadi PGAL, lalu diubah jadi nilainya itu untuk gula atau gitu deh, sehingga produk akhir dari reaksi gelap itu adalah air. Nah, ini untuk review materinya. Sekarang kita coba bahas soalnya yuk. Nah, untuk soal yang pertama ini tentang enzim. Perhatikan gambar reaksi enzimatis berikut. Sifat enzim yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah, nah ini katanya yang warna gelap adalah enzimnya, terus yang warnanya abu-abu itu adalah substratnya. Mereka berikatan membentuk kompleks enzim substrat, terus di akhir reaksi dihasilkanlah produk. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, artinya enzim sama substratnya itu harus bersesuaian ya, atau kalau tadi kita ngomongin teori kerja enzim, disebutnya teori lock and key betul. Tapi kalau kita membicarakan tentang sifat enzim, maka ini sifat yang paling tepat adalah yang ini, yang C spesifik, atau tadi sempat disebut juga bahwa enzim itu bekerja secara khusus atau spesifik. Contohnya nih, yang mudah misalnya di pencernaan. Kalau enzim yang berperan untuk memecah tepung atau amilum yang ada di mulut kita, amilase. Terus kalau misalnya amilase bisa nggak dipakai buat memecah protein? Ya nggak bisa, harus pakai enzim yang lain lagi. Makanya sifat enzim itu dia khusus atau spesifik. Kemudian untuk soal berikutnya, berikut hubungan yang tepat antara tahapan respirasi sel secara aerob dan juga hasil akhirnya. Nah ini nih ya, jadi tabel yang tadi yang respirasi aerob itu ngomong harus kalian ingat ya guys, karena memang kalau di soal sering nih keluar. Jadi kalau kalian hafal tabel yang tadi, lumayan bisa menjawab beberapa soal yang berkaitan dengan katabolisme. Nah, untuk tahap, kemudian tempat dan hasil yang
tempat. Kalau untuk yang A, glikolisis tempatnya di sitoplasma boleh. Daur Krebs tempatnya di sitoplasma no. Karena kalau untuk tempat yang berlangsung di sitoplasma itu hanya glikolisis saja. Berarti yang A salah ya, gengs. Terus yang kedua, glikolisis itu tempatnya di sitoplasma betul. Dekarbosilasi tempatnya di mitokondria boleh, lebih tepatnya di bagian matriks ya. Nah, tapi hasilnya nih, gengs, glikolisis menghasilkan CO2? No. Karena kalau tadi kalian ingat, di glikolisis itu hasilnya adalah AAN. Asam pirufat, kemudian ada ATP sama NADH. Maka yang option B juga salah. Kemudian yang C, Daur Krebs atau Daur Krebs tempatnya di sitoplasma, no, ini salah. Yang D, glikolisis tempatnya di sitoplasma, yes. Daur Krebs tempatnya di mitokondria, boleh. Terus hasilnya glikolisis ada asam pirufat sama ATP, boleh. Meskipun nggak lengkap ya, harusnya ada NADH juga, it's okay. Terus kalau untuk Daur Krebs hasilnya ada CO2 sama ATP. Yes, kalau kalian ingat di siklus Krebs yang kunci tertingginya adalah faktor. Ada FAK, ATP, CO2 sama NADH. Ini juga betul. Oke deh, jadi jawabannya untuk yang soal ini adalah yang D, delta. Next. Nah, sekarang ada gambar siklus Kelvin. Yang ditanyakan berdasarkan bagian yang disebut oleh X dan Y adalah, nah kalau kita lihat nih, X itu apa? Nah, X itu adalah senyawa yang memikat CO2. Apa tuh yang tadi depannya R? Yes, jadi yang X itu adalah RUBP atau kepanjangannya ribosa difosa. Atau boleh, dia nama lainnya adalah RBP ribosa difosa sama. Kemudian yang Y apa ya? Yang Y itu adalah senyawa yang nantinya akan membentuk 6 karbon atau 6 karbon ini adalah gula berarti ya atau glukosa. Maka senyawanya adalah PgAl. Nah, tadi ya kunci terdidinya rudi, sodi, karbon dioksida, tegal, gula. Dan berarti yang PgAl-nya adalah yang Y. Jadi coba kita lihat. Jawabannya X-nya RUBP, kemudian Y-nya PgAl, yang option A. Kemudian yang terakhir, pernyataan yang menunjukkan perbedaan antara reaksi terang sama gelap. Yuk kita lihat. Kalau yang reaksi terang menggunakan energi kimia, no, dia pakainya energi cahaya ya. Makanya proses itu disebutnya fotolisis. Ada pemecahan air dengan menggunakan cahaya. Berarti yang A salah. Yang B, reaksi terang berlangsung di stroma? No. Tadi kalau kalian ingat, terang, kunci tadinya tegar. Terang harusnya di granat. Jadi tempatnya terbalik ya, guys. Terus yang ketiga, reaksi terang menghasilkan ATP dan NADH? Boleh. Sama satu lagi ada oksigen sih ya. Terus kalau reaksi gelap menghasilkan glukosa? Yes. Kemudian, yang lainnya keliru. Udah deh. Jawabannya untuk soal ini adalah yang C. Oke, untuk yang metabolisme sudah cukup. Sekarang kita lanjut yuk ke materi berikutnya.